air kehidupan Ya, itu ini saya bagikan ini untuk supaya kita mengklarifikasi langsung supaya langsung mengkonter terhadap mereka karena mereka itu menurut sudut pandangnya mereka. Tapi kan ini bisa Pak Majus langsung bisa menjelaskan. ya. Halo. Itu saya pikir sih nggak usah lah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita semua umat kaum muslimin, ya Allah kumpulkan di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak insyaallah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan memberikan informasi, ya, di mana tentang video-video yang dibuat, ya, live streaming dari Manubulu ini, ya. Sesungguhnya kita ini malu, ya, bosan gitu, ya, macam tidak ada konten lain. Tapi jika mana tidak di counter, ya, Manubulu ini, ya, mereka akan menginjak kepala, ya. Dan ternyata ketika kita umat Islam mengkanter apa yang menjadi pernyataan-pernyataan Manubulu ini, ya, dan ada di kami membahas tentang bagaimana siapa Manubulu ini dan siapa yang dijadikan kesaksian, ya, di Maluku itu, dicari identitasnya, ya, dan siapa sesungguhnya dia. Ini terus merasa ada yang keberatan dari pihak oknum Kristen ini, ya, sehingga dia menyampaikan, ya, bahasanya kita dianggap menuduh mereka, padahal mereka yang membuat fitnah, kita mengkanter, kita dianggap menuduh. Nah, inilah kelicikan para kaum yang tidak bertanggung jawab ini, ya, oknum-oknum Kristen, ya, yang seolah-olah macam mau jadi pahlawan kesiangan, ya. Dan Manubulu ini pernah ditelepon, ya, pernah ditelepon oleh netizen dan diingatkan, ya, tentang bagaimana apa yang dibuat kesaksian-kesaksian itu ternyata Manubulu ini tidak terima, seolah-olah malah menantang begitu, ya. Nah, di sini sebenarnya kita bosan, Manubulu lagi, Manubulu lagi, Manubulu lagi. Namun di sini kita wajib menghalau apa yang mereka perbuat, oleh karena jika mana tidak kita halau, maka jelas ini akan merusak tatanan kehidupan kita selaku rakyat untuk bernegara, ya, kita dalam persatuan, ya, walaupun mereka itu tidak seakidah dengan kita, tapi kan Indonesia ini majemuk itu, ya, berbagai macam banyak suku bangsa, berbagai macam banyak agama dan lain-lain sebagainya. Nah, namun di sini Manubulu ini, ya, diingatkan malah seolah-olah menantang, ya, seolah-olah malah ada rasa keinginan supaya umat Islam dan umat Kristen ini bentrok gitu, ya, karena memang Manubulu ini orang yang memang benar-benar tidak mempunyai otak gitu, ya. Menurut saya memang tidak ada otaknya. Manubulu ini orang yang punya duit, ya. Seandainya pun ini terjadi perihal masalah Islam Kristen, ya, apa yang dia framingkan atas finah-finahnya lalu memantik kemarahan umat Islam, maka Manubulu ini akan duluan dia lari. Nah, karena dia punya duit. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempunyai duit, ya, orang-orang Kristen yang tidak punya duit, tidak dapat berlindung, tidak dapat sembunyi ketika umat Islam ini seandainya pun marah, lalu apa yang akan terjadi? Chaos, dan mereka tidak dapat menolong dirinya sendiri. Nah, disinilah Manubulu tidak punya otak gitu loh, ya. Ini sebenarnya apa yang disampaikan Manubulu tidak mewakili Kristen keseluruhannya, tidak. Namun, ya,
orang-orang yang tidak punya otak seperti Manu Bulu ini juga ada dari oknum Kristen yang tidak punya otak ini, malah justru membelanya, kan aneh gitu loh ya. Jadi kita memang umat Islam mesti merapatkan barisan ya. Dan untuk kaum Kristen ya yang masih punya akal belas kasih ya, masih apa namanya mempunyai hati ya, bahasanya ini adalah pemecah belah umat keberagamaan dan pemecah belah antar persaudaraan satu negara ya di dalam negeri ini. Nah, ini harus ikut mengkanter gitu ya, karena memang ini sangat sensitif sekali itu ya. Dan Manu Bulu ini memang orangnya keras kepala nampaknya ya, dan malah menantang seperti apa yang dia nyatakan di dalam video ini. Mari kita saksikan. Saya ingin ke Pak Manu dulu ya Pak, maaf ya Pak. Halo? Ya, silakan Pak, agak besar suaranya Pak ya. Ya. Kenapa Pak Bapak menghadirkan kesaksian ini Pak? Aku mau tanya aja. Jadi kan kejadian itu udah lama, sekarang udah oke, sudah kondusif. Kenapa diungkit-ungkit lagi gitu loh Pak? Ini kan masalah sensitif Pak. Jadi kalau nanti ada apa-apa nanti Bapak Manu dulu berani tanggung jawab nggak ini? Anda masuk ke sini mau jadi hakim sama saya atau bagaimana nih ya? Halo? Oh, terputus. Kan terputus itu, dikik itu kayaknya itu tadi ya, yang teman-teman saksikan bahwa betul si Manu Bulu pura-pura blow on ngomong sendiri padahal udah di-kick sama operator si Manu Bulu sendiri. Iya. Langsung di-kick itu jelas menandakan si Manu Bulu ketakutan. Dia sudah ketakutan dari situ. Bahkan sudah ketakutan. Emosi dia. Iya, dia kalau langsung hilang gitu tuh di-kick. Karena saya sendiri sudah berapa kali di-kick dan tidak dinaikkan, juga sering tidak dinaikkan. Makanya saya bingung caranya gimana supaya dapat dinaikkan itu. Mungkin semalam tuh saya dapat pulungnya aja, mungkin dapat keberuntungan, mungkin dapat masuk. Biasanya nongkrong di base pakai nama yang sudah dikenal. Ya. Karena saya cek yang berkomentar itu aja rata-rata gitu ya, pakai nama yang sudah dikenal. Mungkin linknya sudah dibagikan. Silakan Saudara Aditya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, di daerah saya ini hujan, kebetulan atap aspirasi agak ribut. Semoga tidak mengganggu suaranya. Tapi jangan mantap. Suaranya bagus. Oke. Aduh, memang kalau kita bicara. Nah, demikian tadi ya. Dia pernah diingatkan oleh sang penelpon, tapi apa yang dia sampaikan? Begitu ketusnya ya, si Manu Bulu ini. Dan di-kick pula, belum usai dia ngomong sudah di-kicknya, karena entah dia ketakutan, entah memang dia itu keras kepala, atau mungkin memang dia mempunyai keinginan bahwasanya umat Islam dan umat Kristen ini mesti bentrok gitu loh ya. Dan acap kali channel-channel yang ada di Manu Bulu ini ya selalu saja membuat konten-konten yang sifatnya sarah gitu ya. Dan entah mengapa, apa yang terfikir di dalam otak Manu Bulu itu, atau mungkin ya otak Manu Bulu ini sudah diletakkan di jamban gitu ya. Jadi apa yang dia sampaikan itu sama sekali tidak ada otaknya. Menurut saya memang betul-betul Manu Bulu ini manusia tidak berotak gitu loh ya. Atau mungkin ya itu tadi seperti apa yang saya sampaikan, bahasanya Manu Bulu ini ya otaknya ini memang benar-benar sudah diletakkan di jamban gitu, sehingga dia tidak berfungsi lagi. Memang mau cari gara-gara entah cemana ini manusia satu ini ya. Nah, ini untuk para subscriber ataupun para penonton YouTube saya ini ya, meminta untuk direport channelnya Manu Bulu. Nah, kami sedang memusyawarahkan itu. Setelah kami pikir-pikir memang perlu ya dilaporkan ataupun direport supaya hilang channelnya ini, memang perlu ya, karena lama-lama bikin muak kita juga gitu loh ya, karena ini sangat mengancam keutuhan ataupun kedaulatan
NKRI ya. Artinya memang secara kemajemukan ini sangat bahaya sekali gitu ya. Jadi memang harus, saya rasa memang saya sepakat jika mana channel Manubulu ini mesti di report gitu ya, mesti kita doni gitu. Oke, selanjutnya kita tengok ya, kita lihat bagaimana ada sang penelpon bahwasanya dia membelai Manubulu ya, membelai, dan dia melapor ketika kami umat Islam memutar video mereka ya, malah menganggap kita umat Muslim itu menyerang mereka gitu loh ya. Jadi memang benar-benar biarpun tidak ada otaknya si Manubulu ini, ternyata masih ada lagi yang masih membelanya gitu. Jadi entahlah apa yang ada di otak Manubulu CS ini ya, kroni-kroninya dan orang-orang yang membela Manubulu ini, saya rasa memang otaknya sudah pada congkok itu ya, otaknya sudah pada ya. Jadi entahlah apa yang mereka pikirkan di dalam pikiran mereka itu gitu ya. Jadi otak mereka itu memang benar-benar sudah tidak dipakai lagi, dan memang sudah membuang akal sehat mereka itu gitu. Oke, kita saksikan lagi. Oke, kita ke air kehidupan. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam, Pak. Malam Pak Majus. Malam. Ya, ini kesaksian, the next kesaksian ya, kesaksian yang seri yang kedua. kedua. Ya. Jadi begini ya, masalah kesaksian ya sudah kita ikuti bersama. Cuma saya mau bagikan aja ini. Ada serangan dari pihak sebelah. Kebetulan saya nonton live streaming juga pas buka-buka YouTube. Ada serangan buat Pak Majus ini dari pihak Akademik Kristologi. Oh. Halo? Nah, Iya. ini dia baru live streaming 2 jam yang lalu. Dia lagi buka Facebooknya Pak Majus Tuepo. Dia mengkonter kesaksian seri pertamanya Pak Majus itu tentang katanya penipuan, pembohongan publik tentang masa lalunya Pak Majus itu waktu kejadian di Maluku Utara tahun 99 itu. Ini saya lagi dengar ini. Tahun 99 katanya sudah memiliki istri anak. Ternyata di status Facebooknya Pak Majus Tuepo ini 23 April 2003 baru menikah. Begitu. Nah, ini dia lagi bongkar semua tentang identitas Pak Majus mulai kuliah di SMA 1 Negeri Bitung. Itu 13 Mei 2004. Terus dia lagi buka mulai kuliah di STT Ginosco Irman Didi Minut Sulawesi Utara. Dia buka semua ini. Jadi menurut dia kesaksiannya Pak Majus itu tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam data-data Facebook begitu. Jadi saya sementara ikuti ini. Jadi dia lagi menuduh juga channelnya Pak Yusuf Manubulu ini ada penistaan terhadap agama Islam. Jadi nanti Pak Yusuf sama Pak Majus bisa nonton itu di channel Akademik Kristologi. Dia lagi membuka semua tentang menurut mereka kebohongan yang dilakukan oleh Pak Yusuf sama Pak Majus tentang hamba-hamba Tuhan yang bersaksi di channel Pak Yusuf Manubulu. Kalau itu sudah merupakan settingan segala macam, ini termasuk mereka buka data-data di Facebook. Ini saya ikuti. Ini saya lagi. Laki-laki, perempuan. Nah, ini perlu diketahui. Ini Pak bisa dengar. Bisa dengar ya Pak? Seperti itu. Bisa. Ya, dia lagi berkhotbah ya, seperti itu. Jadi dari sini. Itu. Alamatnya di mana gereja ini telah saya share pula barusan di thumbnailnya yang di channel Akademik Kristologi barusan, dan bahkan ini pun ternyata ya kasih hamba Allah dan mau berkabar nanti akan naikkan di SMA Negeri tampak kembali ya teman-teman seperti itu. Ya, inilah dia ya kebohongannya tampak. Iya, Pak Air Kehidupan. Ini saya bagikan ini untuk supaya kita
mengklarifikasi langsung supaya langsung mengkonter terhadap mereka karena mereka itu menurut sudut pandangnya mereka. Tapi kan ini bisa Pak Majus langsung bisa menjelaskan. Ya. Halo. Itu sih, itu saya pikir sih nggak usah lah Pak, karena apa namanya, mereka ya bisa-bisa aja menghadirkan segala berita untuk ini, untuk apa namanya, untuk membela pendapat mereka ya. Saya pikir itu sih nggak usah, nggak penting lah untuk di ini. Pak Majus mau kasih tanggapan? Iya. Bisa Pak Yusuf. Iya. Iya. Justru kalau justru saya sih nggak berbohong. Ya, dia berkata bahwa saya masuk di Oxford, itu justru saya nggak bohong. Kalau dia pengen saksikan bahwa saya bohong, nanti ada 2000 jiwa ini yang perlu bersaksi. Asal antrian Pak Yusuf punya ini. Ya, kemarin kan udah disaksikan kita di sunat masal. Jadi ngapain saya bohong? Saya berani ceritakan di depan begini kalau Tuhan hukum malah lebih parah loh. Ini saya nggak main-main. Jadi orang yang fitnah itu urusan dia dengan Tuhan, Tuhan ampunilah. Apalagi dia membawa nama teologi, hati-hati loh. Iya, Pak. Itu akan itu dari mualaf dari Muslim itu akademik kristologi, mereka pakai channel akademik kristologi dan mereka mengkonter semua. Pak air kehidupan. Kalau gitu Pak, ya nggak usah percaya lah Pak. Iya, makanya supaya kita langsung konter aja sama. Ya Pak air kehidupan gini, kita sudah tahu lah mereka punya cara, mereka punya strategi. Kalau kesaksian-kesaksian kebenaran itu mereka gelisah dan mereka langsung mengeluarkan berita-berita sanggahan, ya. Tetapi kalau seperti kayak penyampaian-penyampaian seperti bilang sekolah di Vatikan, lulusan S3, mereka diam 1000 bahasa gitu loh. Nah itu kita sudah tahu lah kartu mereka itu seperti itu. Jadi saya pikir penonton ini kan bukan orang bodoh. Penonton ini kan bukan orang apa namanya, orang yang tidak berpendidikan. Apalagi di zaman era teknologi yang begitu pesat, yang begitu luar biasa, zaman media sosial yang begitu maju saat ini. Manusia itu semakin cerdas, ya. Tidak gampang untuk dibodohi atau dikadalin dengan berita-berita seperti itu. Ya, ada orang yang mengaku rektor teologi, terus kemudian bisa mentabiskan pendeta. Nah, yang begitu-begitu mereka diam 1000 bahasa, tidak ada mereka ini, malah mereka senang gitu loh. Iya. Nah, terus seperti ada lagi ustadz yang mengaku belajar dulu pendeta, nggak tahu pendeta dari mana, pendeta nggak jelas. Katanya pernah belajar di Haifa, belajar di Haifa, ya. Itu semua mereka ini, mereka nggak pernah bersuara yang begitu-begitu. Tapi kalau ada kesaksian kebenaran, ya biasa. Mereka kan berusaha untuk supaya kebenaran itu jangan terungkap, jangan muncul ke permukaan. Itu hal yang biasa lah. Jadi sudah kita penonton-penonton ini semuanya sudah cerdas. Jadi tidak gampang untuk diakal-akalin, dikadal-kadalin. Dari cara berbicara setiap narasumber yang hadir, secara psikolog aja sudah bisa diuji. Dari cara bicara itu sudah bisa diuji. Ini orang bicara karang atau bicara ini. Iya. Ya. Kalau kita mau buka semua, Pak, itu benar-benar bisa terpukul. Kalau kita mau buka semua secara vulgar gitu loh. Cuman kita ini tetap mengacu kepada etika. Ya, kita mengacu kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat. Kalau cuma
cuma mau berdiri di atas kepentingan agama atau kekristenan, wah, kalau kita mau bicara secara vulgar, sangat ini Pak, sangat pengaruhnya sangat besar gitu loh. Artinya, tapi kita tidak mau untuk istilahnya dengan secara dengan seperti itu. Kita tetap berusaha untuk se-soft mungkin di dalam menyampaikan apapun dan di dalam menerangkan terhadap kebenaran-kebenaran yang kami yakini gitu. Ya Pak Yusuf, jadi memang saya bukan sengaja tapi kebetulan saya buka, saya harus kasih tahu ke Pak Yusuf dan Pak Majus bahwa ada serangan. Maksudnya serangan ini langsung di counter balik supaya langsung cross check begitu loh, supaya langsung dijawab, karena ini mereka kan tuduhan hanya sebelah mata istilahnya, hanya melihat fakta di Facebook, padahal Facebook itu kan datanya bisa aja kita isi semau kita aja, mau isi ini tahun ini berapa, ini kerja ini di sini kan kita bisa isi sembarang aja, tapi data-data yang otentik itu kan dia harus klarifikasi kepada orang yang bersangkutan langsung, sebenarnya kan begitu. Jadi itu kan mereka juga dengan sendirinya mereka juga pencemaran nama baik terhadap kita. Kalau mereka menuduh kita menista, mereka juga menista. Kalau mereka menuduh pencemaran, mereka juga melakukan pencemaran terhadap data pribadinya kita kan begitu. Biar mereka dengar sekarang ini begitu. Makanya ini kan seperti yang disampaikan Pak Majus, itu yang mengalami hal yang seperti dialami oleh Pak Majus, itu ada kurang lebih 2.000 orang. Kalau kita mau tampilkan semua, nanti akan antre kalau memang Pak Yusuf itu akan terbuka lebih ini gitu loh. Cuman kita ini tetap mengacu kepada bagaimana caranya supaya yang penting fakta sejarah itu diungkap, tidak boleh ditutupi. Untuk apa? Untuk mencerdaskan orang-orang, untuk menjadi acuan pengalaman supaya kejadian-kejadian seperti itu jangan sampai terulang, apalagi ditutupi. Itu kan sangat tidak bijak, tidak adil kalau kejadian-kejadian seperti itu harus ditutupi. Semua yang namanya sejarah itu harus dibuka. Karena apa? Untuk menjadi pembelajaran. Dan di dalam penyampaian dari narasumber tidak ada sedikit pun unsur provokatif untuk mengajak kekristenan untuk membenci atau balas dendam, hanya menceritakan gitu loh, supaya di daerah-daerah lain jangan sampai terjadi seperti ini. Kan ini sekarang sudah era globalisasi, sudah era modern. Zamannya kita juga sudah zaman demokrasi, sudah bukan lagi otoriter lagi. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pengalaman hidupnya. Itu. Jadi fakta-fakta sejarah semuanya tidak ada masalah untuk dibuka. Seperti kayak kejadian PKI, apa salahnya dibuka? Sekarang di mana-mana kan dibicarakan secara transparan gitu loh. Semuanya kejadian-kejadian yang lalu itu setiap orang berhak untuk menceritakan, karena itu memang fakta sejarah yang dialami. Ya, betul Pak. Kecuali ada seruan-seruan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang kita lihat saat ini yang terus menyuarakan kebencian, menyuarakan peperangan. Nah, itu yang seharusnya mereka kritik gitu loh. Ya kan? Ya, kita betul, kan barusan dengar ini seruan-seruan untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal dana. Benar. Gitu. Ya, nah, seharusnya mereka kalau punya logika yang sehat, punya akal yang sehat, orang-orang seperti itulah yang harus dikritik, karena orang-orang seperti itu mengajak ingin membuat keributan. Ya. Bangsa Indonesia ini.
Betul, Gitu. Pak. Ya, baik Pak, air kehidupan. Oke ya, terima kasih. Terima kasih atas ini, atas penyampaiannya. Ya, terus berjuang, selamat berjuang Pak. Salam kemenangan. Ya. Oke. Ya. Kemenangan, Pak. Salam kemenangan. Oke. Nah, ini dari oknum-oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini ya, mencoba malah memberikan semangat untuk provokatif ini ya. Nah, jadi salam kemenangan yang mau apa rupanya kan begitu ya. Salam kemenangan yang ada malah mengundang sarah ini ya, seperti ini nih ya kan. Begini masih ada yang mendukung gitu loh, heran saya. Entah mereka itu otaknya itu diletak di mana. Saya rasa memang sudah tidak dipakai lagi, maka diletakkannya di jamban. Maka apa yang keluar dari lesan-lesan mereka semuanya provokatif dan ya menurut saya bau jamban ya, memang diletakkan di jamban. Jadi mulut-mulut mereka pun bau jamban gitu. Karena memang mereka ini ada kepentingan gitu ya, ada kepentingan bahwasanya ya untuk pundi-pundi rupiah mau mengorbankan anak bangsa. Nah ini sangat waduh luar biasa. Makanya saya setuju jika mana channel Manubulu ini mesti kita report, dan jika mana ada kesempatan mesti kita selusuri dan kita pinta pertanggungjawaban tentang apa yang diucapkan oleh Manubulu CS dan kerani-keraninya ini ya, menghadirkan kesaksian-kesaksian yang sifatnya mengundang sarah, dan umat Islam selalu disudutkan dan umat Islam selalu dirugikan atas apa yang dibawakan tentang konten-konten Manubulu ini ya. Maka dari situ mari kita umat Islam rapatkan barisan dan dukung channel-channel muslim, maka kita akan menjadi kuat dan kita akan berikan efek jerah kepada mereka agar mereka itu dapat berpikir ya, otaknya dapat kembali dipakai agar keselamatan anak bangsa ini dapat kembali terjamin gitu ya. Karena memang ini provokasi yang sangat luar biasa dari Manubulu CS ini. Oke, demikian saja kaum muslimin. Nanti kita akan berikan kabar-kabar lagi jika mana memang ada hal yang baru ya, nanti kita akan kabari lagi, dan doakan kami tetap istiqomah di dalam jalan menegakkan keadilan ini dan jalan kebenaran ini ya, bahwasanya kita sebagai benteng umat dan juga benteng negara, kedaulatan negara dan menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.